Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Yenamo Sidam. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Niputu Rosita Septiani, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025, LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe Denpasar, dengan NIM 25411811397. Di sini saya akan menayangkan sebuah video UKIN kelas 8 bertempat di SMP Negeri 3 Grogga dengan mengajarkan materi Asta Aiswarya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri. Nak terang mengajari umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak, untuk seluruhnya silakan duduk kembali. Baik, untuk seluruhnya selamat pagi. Pelajaran itu sebaiknya kita berdoa bersama dulu, ya. Untuk Kirana silakan memimpin doa. Berdiri. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk melancarkan pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu Ibu menanyakan dulu, apakah ada teman kalian yang absen? Ada. Bein dan Yoga. Bein absen berapa? 7. Kenapa dia? Terus lagi? Yoga absen? 9. Kenapa dia? Berarti 2 orang itu yang tidak hadir, ya? Kalian semua tolong menjaga kondisinya karena kita pada saat ini itu sangat buruk, ya, banyak yang sakit siswanya, ya. Baik, kita balik ke materi. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan membahas dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Kesepakatan kelas yang pertama, memasuki kelas tepat waktu. Sudahkah kalian memasuki kelas tepat waktu? Ke kelas dengan tepat waktu, ya. Terus yang kedua, menjaga kebersihan kelas katanya. Nah, sekarang kalian coba lihat dulu di sekitar kelas kalian, apakah sudah bersih atau belum? Sudah. Terus yang ketiga, membawa buku paket pada saat pembelajaran. Nah, adakah siswa yang tidak membawa buku paket? Ada? Tidak semuanya membawa, ya. Untuk yang terakhir, menjaga sopan santun pada saat ya, karena kalian sebagai siswa harus menjaga sopan santun, berkata yang sopan, ya, pada saat ada guru yang mengajar di depan, jangan bercanda. Hari ini itu adalah materi kita di pertemuan kedua, ya. Untuk yang waktu minggu lalu kita itu melaksanakan pertemuan yang pertama. Siapa sih yang masih ingat dari kalian pertemuan pertama yang minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tanda tangannya? Ya, Erita. Tentang kitab Vedanga. Tentang kitab Vedanga. Di pertemuan itu kita membahas tentang bagaimana pengertian Vedanga dan juga bagaimana bagian-bagian dari Vedanga. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertemuan kedua, yaitu bagian-bagian dari Asta Aiswarya.
dalam bentuk apa? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Siapa namanya, Gek? Yuna. Yuna ya. Silakan Yuna dijawab. Boleh berdiri? Pernah dalam kejadian alam seperti banjir atau gempa. Iya. Kata Yuna pernah melihat kejadian alam, yaitu contohnya apa tadi? Banjir atau gempa. Iya, banjir atau gempa. Waktu ini kan ada gempa kan? Nah, itu merupakan kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki kehendaknya sendiri. Apapun kehendak beliau itu akan terjadi. Ya. Sekarang Ibu akan ajak kalian ice breaking dulu sebelum memasuki materi ya. Bisa tepuk semangat ini? Ayo kita sama-sama ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Nanti di pertemuan ini kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu mampu memahami konsep Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Tuhan. Terus yang kedua, mampu menganalisis pembagian dari Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Tuhan. Dan juga yang ketiga itu menerapkan ajaran Asta Aishwarya untuk mewujudkan bakti kepada Tuhan. Ya, jadi nanti pada saat pembelajaran kalian harus menguasai ketiga tujuan pembelajaran ini. Ya, paham? Paham. Kita awali dengan pengertian dulu. Nah, pengertian Asta Aishwarya. Di depan kalian sudah bisa lihat pengertian Asta Aishwarya itu berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi dua. Ya, yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada Asta. Asta artinya ada 8. Sedangkan yang di bawahnya itu ada pengertian Aishwarya. Apa Aishwarya? Kemahakuasaan Tuhan atau Sang Yang Widi Wase. Berarti dapat kalian simpulkan bahwa Asta Aishwarya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana artinya adalah 8 kemahakuasaan Sang Yang Widi Wase. 8 kemahakuasaan Sang Yang Widi Wase. Sekarang Ibu kasih kalian video. Ibu punya sebuah video, nanti silakan kalian perhatikan video ini ya. Nanti setelah selesai video Ibu akan tanyakan satu pertanyaan. Teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sandu. Saya Siti. Dalam pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Asta Aishwarya. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Asta yang artinya 8 dan kata Aishwarya yang berarti kemahakuasaan. Bagian-bagian Asta Aishwarya. 1. Anima, artinya maha kecil. 2. Lagima, artinya maha ringan. 3. Mahima, artinya maha besar atau Tuhan meliputi segala tempat. 4. Prakti, artinya segala tempat tercapai olehnya. 5. Rakamya, artinya segala kehendaknya selalu terlaksana dan terjadi. Jadi itu tadi ada sebuah video yang menjelaskan di mana itu pembagian tentang Asta Aishwarya. Tadi awal Ibu sudah jelaskan bahwa Asta Aishwarya itu dibagi menjadi dua ya, menjadi dua kata yaitu Asta dan Aishwarya. Jadi 8 kemahakuasaan Sang Yang Widi atau Tuhan ya. Di slide tadi ada video yang menayangkan ada bagian-bagian dari Asta Aishwarya ya.
Berapa ada bagian asta Aishwarya? Siapa yang tahu? Ya. Ada berapa? 8. Ya, ada 8. Pembagian yang pertama apa? Anima. Oke, kedua? Lagima. Ketiga? Mahima. Keempat? Rati. Kelima? Keenam? Ketujuh? Yang terakhir dan kedelapan adalah Mawasitwa. Nah, di 8 itu Tuhan memiliki beberapa sifat ya. Yang pertama, kita lanjut mundur lagi ke videonya ya. Nah, di sini dari yang pertama dulu kita bahas. Yang pertama itu ada slide bunga. Apa ada yang tahu bunga apa itu? Ya, betul, bunga teratai. Dari kata asta yang artinya Kenapa sih asta Aishwarya itu dilambangkan dengan bunga teratai? Kenapa tidak bunga Kamboja atau bunga Melati? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Erita. Karena Fatma atau teratai yang dijadikan singgasana para dewa. Ya, karena bunga teratai itu adalah sebagai singgasana para dewa. Selain sebagai singgasana para dewa, ada lagi? Oke, Ibu bantu jawab kalau tidak ada yang tahu. Jadi, bunga teratai itu adalah salah satu bunga suci. Ya, maka dari itu dilambangkan sebagai asta Aishwarya dan juga sebagai singgasananya para dewa. Ya. Kita lanjut lagi. 8. Nah, ini bagian yang pertama itu ada bagaimana sifat anima? Di sini sudah dijelaskan bahwa sifat anima itu adalah maha kecil. Ada yang bisa mencontohkan? Ya. Atom. Selain atom? Ya. Kalau kapas itu memiliki sifat ringan ya. Ya, itu sifat dari lagima. Itu tanya sifat dari anima. Dada, saya kasih contohnya. Contohnya seperti ini apa namanya, butiran pasir. Nah, butiran pasir itu kan kecil kalau kita lihat kan. Itu adalah contoh dari anima. Ya, sekarang kita lanjut. Ada lagima. Lagima itu artinya maha ringan. Nah, sekarang baru kalian bisa mencontohkan apa sih benda apa yang bersifat ringan. Betul. Ya, Kirana. Kapas atau ether. Kapas atau ether. Ya, ada lagi selain kapas? Siapa ya? Ya, udah coba. Bulu ayam. Ya, bulu ayam juga memiliki sifat yang maha ringan. Selain kapas dan bulu ayam. Ya, geng siapa namanya? Ayuni. Ya, Ayuni. Awan melayang di angkasa. Awan melayang di angkasa. Ya, betul. Lanjut ke bagian ketiga yaitu mahima. Nah, mahima itu memiliki sifat yang maha besar. Maha besar. Ada yang bisa mencontohkan? Terus ya. Mbak Tuhan dipuja di berbagai tempat menunjukkan bahwa Tuhan Maha Agung. Tuhan menunjukkan Tuhan dipuja di berbagai tempat menunjukkan bahwa Tuhan Maha Agung. Iya. Tuhan adalah memiliki sifat Maha Agung. Lanjut lagi. Prakti adalah segala tempat tercapai olehnya. Contohnya? Ya. Yaitu serba sukses atau berhasil. Ya, serba sukses. Contohnya. Selain sukses dan berhasil, lagi, ya. Beliau dapat mencapai segala yang dikehendaki, berhasil semua yang dikerjakan, terlaksana segala yang direncanakan dan selalu bebas dari hukum karma.
Ya, jadi apapun yang beliau kehendaki itu pasti akan iya, berhasil tercapai. Yang kelima, ada prakarya yang artinya segala kehendaknya. Contohnya, ayo cowok. Ya, suka. Dapat dalam kitab. coba ulang lagi. Apapun Segala keinginannya itu semua dapat terwujud. Ya, sifatnya sama seperti tadi yang keempat. Yang keempat apa yang tadi? Sebelum prakarya? Dais itu artinya merajai segala-galanya. Itu maksudnya, ada yang tahu? Atau ada yang bisa memberikan contoh? Bisa. Ya. Istiqlal berarti maharaja dirajakan atau memimpin segalanya. Yang contohnya ada siang, pagi, sore, dan malam. Iya, itu adalah siklus ya. Siklus apa namanya kalau pergantian pagi, siang, malam? Itu juga bisa dikatakan sebagai rotasi. Ada wasifah yang artinya paling berkuasa. Nah, sifat ini adalah yang paling utama atau paling berkuasa. Ya, bisa mencontohkan? Ya, Daniel. Sifat wasit berarti hanya dewasa bersifat maha kuasa. Ya, maaf, mana contohnya? Ibu mau contohnya? Ya, bisa Sanyang Widi. Nah, Sanyang Widi itu memiliki sifat yang paling berkuasa. Contohnya, ya, ini Sang dewasa mengatur keadaan dalam aktivitas alam semesta ini agar tetap harmonis, serasi dan seimbang. mengatur, Harmonis, ya, mengatur keharmonisan agar menjadi harmonis dan seimbang. harmonis dan seimbang. Terakhir, yang ke-8 ada yatra hama wasayitwa, yang artinya tidak ada yang bisa menentang kehendaknya atau kodrat beliau. Contohnya, letusan Gunung Agung. Ya, letusan Gunung Agung itu juga sama dengan bencana alam. Ya, letusan Gunung Agung. Selain letusan Gunung Agung, bencana apa lagi? Ya, kena gempa bisa, longsor, banjir, tsunami. Ya, itu merupakan beberapa contoh dari yatra hama wasayitwa. Ini sudah kalian paham tentang pembagian dari Asta Aishwarya? Sudah. Masih bingung di bagian yang mana? Masih bingung apa sudah jelas? Jelas. Suarakan sudah jelas dan nanti bisa menjawab soal yang ibu kasih. Ya. Nah, sebelumnya kalian sudah membentuk kelompok. Silakan sekarang mencari kelompoknya. Dari kelompoknya masing-masing dulu. Oh, sudah dengan kelompoknya. Oke, baik. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Ya, di dalam LKPD ini ada sebuah gambar, ada 12 gambar. Ya, yang dimana ada gambar biru, terus ada gambar letusan gunung berapi. Yang ke-8 ada gambar dewa. Dewa apa ini? Vanessa. Terus yang ke-10 ada gempa bumi. Yang ke-11 ada gambar hewan kelinci. Ya. Dan yang ke-12 itu ada gambar sosis. Nah, cara kalian menjawab itu silakan kalian tentukan gambar tersebut memiliki sifat apa dia. Ya, di sini sudah Ibu cantumkan kolom, ada 12 kolom. Nanti kalian menjawab di kolom ini masing-masing gambarnya itu. Ya, dan nanti di atasnya ada nama kelompok dan kelas. Silakan nanti kalian tulis nama kelompoknya di sini dan kelasnya juga di bawah kelas apa. Paham?
Waktu pengerjaannya Ibu kasih selama 10 menit. Ya, nanti setelah selesai mengerjakan, yuk masing-masing kelompok itu temannya 2 orang untuk mempresentasikan ke depan hasil dari LKPD yang kalian buat. Ya. Udah ya? Waktunya sudah habis. Ya. Kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kalian buat? Ayo. Mau maju duluan? Ya, bisa sambil dulu ya. Ayo, silakan maju. 2 orang. Tinggal membacakan hasilnya saja. Saya akan mempresentasikan dari hasil kelompok saya dari kelompok 4. Gambar nomor 1 adalah anima. Gambar nomor 2 latima. Gambar nomor 3 mahima. Gambar nomor 4 yatra kama wasaitwa. Gambar nomor 5 isitwa. Gambar nomor 6 yatra kama wasaitwa. Gambar nomor 7 isitwa. Gambar nomor 8 mahima. Gambar nomor 9 isitwa. Gambar nomor 10 yatra kama wasaitwa. Gambar nomor 11 wasitwa. Gambar nomor 12 latima. Ya, masih tepuk tangan dulu. Ya, silakan maju. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan LKPD Asta Aiswarya bersama kelompok-kelompok saya. Gambar 1 anima, gambar 2 latima, gambar 3 mahima, gambar 4 yatra kama wasaitwa, nomor 5 isitwa, nomor 6 yatra kama wasitwa, nomor 7 isitwa, nomor 8 isitwa, 9 isitwa, gambar 10 yatra kama wasaitwa, 11 rangkaya, 12 latima. Terima kasih, saya ucapkan parame santi. Belum santi om. Itu tadi adalah penyampaian dari teman kalian ya, dari kelompok 4 dan kelompok 3. Dari kelompok 3. Jadi itu ya, diskusi kita sudah selesai. Yang kita bahas itu adalah tentang bagaimana kalian menentukan sifat-sifat di dalam gambar LKPD tersebut. Ya, nah dan sekarang kita menuju ke refleksi. Menurut kalian, bagian Asta Aiswarya manakah yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Ya, Erita. Silakan berdiri. Bagian Asta Aiswarya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mahima, yang artinya sangat besar dan luas. Maksudnya adalah kita dapat memiliki visi yang tujuan yang besar dalam kehidupan kita semua. Jadi, itu tadi pendapat dari Erita. Dia memilih bagian dari mahima. Mahima apa? Konten dari mahima siapa yang masih ingat? Mahima berasal dari bahasa Sanskerta ya. dari akar kata maha yang bermakna besar, agung, utama, luhur, berkenan. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut mahima, yaitu Sang Yang Widi dalam sifat dan kemahakuasaannya yang maha besar dan selalu melebihi dalam segala hal sifat maupun keadaan yang biasanya. Iya, itu adalah kita bisa memilih
yang di bagian mahima bahwa Tuhan itu memiliki sifat yang maha kuasa ya. Biar kalian tahu apa sih sifat Tuhan yang maha besar itu, contoh-contohnya seperti apa. Ya, itu sudah dijelaskan di dalam video tadi dan LKPD yang sudah kalian buat. Ya. Nah, terus. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang bertanya? Ya. Elita? Mengapa umat Hindu perlu memahami dan meneladani bagian dari Asta Aishwarya dalam kehidupan Nah, sehari-hari? kenapa kita sebagai orang Hindu harus meneladani Asta Aishwarya dalam kehidupan? Nah, yang pertama yang disimpulkan ya. Yang pertama itu di dalam pembagian Asta Aishwarya kita dapat mengetahui apa sih sifat dari anima, bagaimana sifatnya. Terus apa contohnya, itu perlu kita teladani juga sebagai agama Hindu. Ya, nah selain itu kita juga sebagai Hindu harus mentaati aturan yang ada di lingkungan. Nah, semisal kita menjaga lingkungan sendiri agar tidak terjadi bencana alam. Contohnya banjir. Kalau banjir itu disebabkan oleh siapa? Manusia. Disebabkan oleh manusia. Kenapa bisa ibu katakan itu disebabkan oleh manusia? Karena yang pertama, kalian membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah misalkan di sungai. Kan bisa kan membuang sampah itu dijadikan satu dulu, baru kita bakar. Itu bisa menjadi solusi ya, jangan membuang sampah di sungai. Contohnya juga kalian membuang sampah di sekolah itu di kolong meja, kalian buang sampahnya. Kan tidak bagus ya, buanglah sampah pada tempatnya atau olahnya sebaik manapun. Ya, agar tidak terjadi bencana alam. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi ibu di sini memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Kesimpulannya itu adalah bagian-bagian Asta Aishwarya mampu memberikan pengertian terkait dengan seseorang pemimpin, harus menguasai dirinya dan untuk kebaikan di dalam masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadinya mereka sendiri. Ya, dan juga mengerti bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga spiritual dan etis. Nah, itu dia kesimpulan pagi hari ini di materi kita di pertemuan kedua, yaitu tentang pembagian Asta Aishwarya. Ya, sudah paham itu? Sudah. Nah, dan untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin berterima kasih untuk kalian karena sudah disiplin dalam menjalankan pembelajaran, tidak ada yang ribut dan kalian sudah mampu memahami materi kita hari ini. Ya, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sloka-sloka yang terkait di dalam Asta Aishwarya. Ya, jangan lupa itu minggu depan, kalian silakan belajar dulu di rumah. Setelah itu baru kita bahas di pertemuan ketiga nanti. Ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita mengakhiri karena tadi sudah diawali pembelajaran dengan doa, baik pembelajaran hari ini dengan mengaturkan para peserta dan mengucapkan doa. Silakan semua berdiri. Karena pembelajaran sudah kita awali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Naturang Parama Santi.